Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sarah Octaviani dan rekan saya yaitu Rifa Najla Griselda beserta Wiwi Sugiyati. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi sumber dana jangka panjang pada fokusan saham biasa. Selanjutnya, materi pertama mengenai definisi saham biasa dan keunggulan beserta kelemahan sumber pendanaan bagi perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya Wiwi Sugiyati. Kepada Wiwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu definisi saham biasa. Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stakeholder. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham atau DPS. Husna menyatakan bahwa saham merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Saham biasa atau common stock adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham bisa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS dan hak atas dividen. Namun, saat terjadi likuidasi perusahaan, pemegang saham biasa akan menjadi pihak terakhir yang menerima aset, setelah aset dibagi terlebih dahulu kepada kreditur perusahaan dan pemegang saham preferen. Adapun karakteristik saham biasa yaitu meliputi yang pertama, ketersediaan. Saham biasa umumnya tersedia dan dapat dibeli kapan saja. 2. Pembagian dividen hasil yang diberikan untuk pemegang saham biasa ditentukan berdasarkan kebijakan di suatu perusahaan. Investor saham biasa baru akan berpeluang mendapatkan dividen setelah pemegang saham preferen memperoleh bagiannya. Yang ketiga yaitu hak pilih. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam mengambil keputusan di perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi dan aktivitas bisnis perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu adapun keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan saham biasa bagi perusahaan. Yang pertama, keunggulannya yaitu tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan. Hak suara, hak berpartisipasi, dan cadangan untuk pelunasan saham istimewa. Dan adapun kelemahan sumber pendanaan saham biasa bagi perusahaan. Yang pertama yaitu pemegang saham akan menjadi pihak terakhir yang menerima aset jika tersisa setelah aset dibagi terlebih dahulu. Kemudian kreditur perusahaan dan pemegang saham preferen. Yang kedua, penerbitan saham biasa sering direspon negatif oleh pasar. Yang ketiga yaitu penerbitan saham biasa dapat mengakibatkan dilusi atau kepemilikan saham, yaitu berkurangnya presentasi kepemilikan saham pemilik lama yang tidak memiliki cukup dan untuk membeli saham baru yang berpotensi pada resistensi rencana penerbitan saham. Yang keempat, ada penerbitan saham dapat mengakibatkan pergeseran pengendalian. Ketika penerbitan saham baru tidak diikuti oleh pembelian secara proporsional dan pemegang saham mayoritas, pemegang saham baru akan memiliki pengendalian perusahaan yang lebih besar. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiwi. Materi selanjutnya mengenai jenis pendanaan saham biasa yang akan saya jelaskan. Pertama itu yaitu blue chip stock. Blue chip ini pada umumnya memberikan dividen yang tidak terlalu besar namun teratur selama jangka waktu yang cukup panjang. Saham ini memiliki harga yang cukup stabil dan tidak rentan terhadap perubahan. Yang kedua, income stock, di mana dividennya relatif tinggi dan tidak teratur. Dapat menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan tanpa melakukan aktivitas penjualan saham. Yang ketiga yaitu growth stock. Pada umumnya, diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat di industrinya. Apresiasi harga dari saham ini relatif berpotensi baik. Memiliki risiko investasi yang cukup tinggi. Dan tambahan materi mengenai ini yaitu jenis-jenis pasar saham berdasarkan transaksinya, itu ada 3 juga. Yang pertama itu initial public offering, yang kedua itu pasar primer atau primary market. Pada primary market ini, emiten menjual dalam bentuk saham kepada investor dan investor membeli saham tersebut kepada
emiten. Yang ketiga itu pasar sekunder. Pasar sekunder ini terdiri dari investor dan investor, di mana investor pertama itu menjual kepada investor yang kedua, dan investor kedua begitupun sebaliknya membeli saham kepada investor yang pertama. Baik, materi selanjutnya mengenai perhitungan biaya modal dari sumber dana saham biasa. Di sini kami sediakan alat keputusan keuangan untuk menilai saham biasa dengan asumsi bahwa dividen tumbuh dengan laju konstan selama-lamanya yang ditunjukkan sebagai berikut. Di sini tingkat pertumbuhan dividen dengan rumus pertumbuhan sama dengan laba atas ekuitas dikali dengan presentasi laba ditahan, di mana estimasi tingkat pertumbuhan perusahaan yang akan digunakan dalam menilai saham. Yang kedua itu penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa ini yaitu biaya modal saham biasa diartikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari semua dividen per lembar saham yang diharapkan diterima di masa yang akan datang dengan harga pasar saham sekarang. Nilai saham biasa adalah nilai sekarang dari seluruh dividen masa depan selamanya. Ketiga itu penilaian saham biasa dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Nilai saham biasa dengan asumsi bahwa dividen tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang konstan selama-lamanya. Selanjutnya, berikut alat keputusan berikut untuk memperkirakan kepemilikan saham biasa, tingkat pengembalian yang disyaratkan dan pengembalian yang diharapkan dari saham. Pertama, tingkat pengembalian yang disyaratkan saham biasa. Disediakan rumus berikut di mana VCS ini hasil dari dividen dan G itu tingkat pertumbuhan tahunan. Syarat ini atau alat ini menghitung tingkat pengembalian yang diperlukan bagi pemegang saham biasa berdasarkan nilai yang diberikan investor pada saham tersebut. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham biasa. Syarat ini menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham biasa dengan mempertimbangkan harga saham saat ini dan proyeksi tingkat pertumbuhan dividen di masa depan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifa Najla. Kepada Rifa saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu contoh pendanaan dalam dunia nyata. Beberapa contoh pendanaan dalam dunia nyata meliputi 1. Saham waran. Saham waran adalah waran yang memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli saham suatu perusahaan pada harga tertentu yang dikenal sebagai harga eksekusi atau harga strike price. Yang kedua yaitu penerbitan saham. Perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan saham baru kepada investor yang kemudian akan memiliki kepemilikan sebagian dari perusahaan. Yang ketiga yaitu pinjaman bank. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat yaitu pembiayaan suku bunga rendah. Beberapa organisasi atau lembaga mungkin dapat memperoleh pendanaan jangka panjang dengan suku bunga rendah dari lembaga keuangan internasional atau lembaga donor untuk proyek-proyek pembangunan atau kemanusiaan. Yang kelima yaitu pembiayaan model ventura. Perusahaan yang berkembang atau berpotensi tinggi mungkin dapat memperoleh pendanaan jangka panjang dari perusahaan model ventura atau investor swasta lainnya yang akan memberikan dana dalam pertukaran bagi kepemilikan saham atau keuntungan di masa depan. Selanjutnya yaitu materi manfaat pendanaan jangka panjang. Pendanaan adalah faktor penting bagi pelaksanaan kepentingan perusahaan. Pentingnya pendanaan tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang menyertai, yaitu 1. Sumber gaji pekerja. Pertama, manfaat pendanaan adalah sebagai sumber gaji karyawan ketika keuangan perusahaan terganggu. Dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan upah kepada karyawannya. Yang kedua, yaitu mengatur arus kas perusahaan. Manfaat pendanaan adalah perusahaan dapat mengatur kestabilan arus kasnya dengan baik. Tak jarang naik turunnya keuntungan dalam bisnis juga akan mempengaruhi kestabilan dari arus kas perusahaan. Yang ketiga yaitu sewa tempat usaha. Dalam perkembangan bisnis pasti membutuhkan penambahan lahan seperti gudang atau kantor baru. Dengan adanya pendanaan, perusahaan akan terbantu dalam proses penyewaan tempat tersebut. Keputusan pendanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu persediaan saat kondisi darurat. Fasilitas pendanaan tidak hanya dapat digunakan untuk biaya operasional saja,
tetapi juga bisa dijadikan sebagai dana darurat untuk keputusan pendanaan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rifana Najla. Selanjutnya kami akan menyediakan contoh soal mengenai saham biasa ini. Pada tahun 2021, PT ASF memperoleh laba atas ekuitas sebesar 19,54%. Laba per saham perusahaan adalah 399 miliar dan membayar dividen per saham sebesar 130.000 miliar. Jika hubungan ini bertahan di masa depan, berapakah tingkat pertumbuhan internal perusahaan? Diketahui pada soal, dividen per sahamnya yaitu 132 miliar, dan laba atas ekuitasnya yaitu 399 miliar. Laba atas ekuitasnya dalam persennya 19,54%. Selanjutnya, solusi dari soal ini, kita harus mengetahui yang pertama itu persentase laba ditahan, di mana rumusnya yaitu 1 dikurang dividen per saham per laba per saham. 1 dikurang dengan 132 miliar per 399 miliar. Selanjutnya 1 dikurang dengan hasil dari dividen per saham dibagi dengan laba per saham yaitu didapat 0,3483. Didapatkan hasilnya 0,65 dengan persentasenya yaitu 65,17%. Tingkat pertumbuhan internal perusahaan yaitu pengembalian atas ekuitas dikali dengan persentase laba ditahan, di mana kita tahu bahwa pengembalian atas ekuitas yaitu 19,54% dikali dengan hasil yang kita dapatkan tadi persentase laba ditahannya yaitu 65,17%. Didapatlah hasil akhir dari tingkat pertumbuhan internal perusahaan yaitu 12,73%. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh saham biasa pada perusahaan yaitu kami mengambil dari PT Astra Sedaya Finance, saham biasa dan modal sendiri pemegang saham, di mana modal sendiri PT Astra Sedaya Finance pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021. Data ini kami sediakan dalam bentuk miliaran rupiah. Diketahui di sini pada data ekuitasnya, pada tanggal 31 Maret 2022, modal saham atau dalam nilai nominalnya yaitu 1.000 per saham, di mana modal dasarnya yaitu 1,5 M saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh yaitu 950 M, 439.958 saham, di mana pada tanggal 31 Maret 2022 terdapat 950 miliar dan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 950 miliar. Dan agio sahamnya yaitu 1,987 miliar sama dengan pada tanggal 31 Desember. Saldo labanya yang telah ditentukan penggunaannya itu sebesar 1 miliar sama dengan pada tanggal 31 Desember 2021. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yaitu 5,193 miliar. Cadangan lindung nilai arus kasnya yaitu 34 dan pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 52 miliar. Didapat jumlah ekuitasnya yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 yaitu 8,97 miliar dan pada tanggal 31 Desember tahun 2021 yaitu diperoleh 7,763 miliar. Data ini kami peroleh pada IDX, laporan keuangan tahunan PT Astra Sedaya Finance. Dengan berakhirnya contoh pada perusahaan PT Astra Sedaya Finance yang kami berikan, maka berakhirlah presentasi kami mengenai materi saham biasa. Kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.